Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat channel dakwah Gorontalo, rahimakumullah. Syukur kita untuk Allah, salawat dan salam selalu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di negeri kita, kita kemudian akhir-akhir ini dihebohkan dengan rencana pemindahan ibu kota. Seperti itu. Mungkin saya secara pribadi memandang mungkin ini adalah bagian daripada rencana para pemimpin di negeri ini untuk menghadirkan legacy. Legacy itu peninggalan. Mungkin mereka punya bayangan ingin dikenang sebagai apa setelah mereka berakhir masa jabatannya. Maka mungkin terbayang di benak mereka bahwa ibu kota yang baru itu adalah karena saya, seperti itu. Bahwa apa yang dibangun di sana itu adalah buah tangan saya. Nah, sahabat channel dakwah Gorontalo rahimakumullah, dalam konsep Islam meninggalkan legacy, warisan seperti itu adalah perkara yang sifatnya boleh-boleh saja. Bahkan itu dianjurkan. Bahkan Rasulullah SAW itu dalam sebuah riwayat pernah mengatakan, andaikan besok sudah mau hari kiamat, sementara di tangan kalian itu ada tunas atau biji, maka Nabi meminta kita untuk menanamnya. Artinya Rasulullah SAW ingin meminta kepada kita untuk meninggalkan warisan kepada orang-orang setelah kita, seperti itu. Dan mestinya berbicara warisan itu adalah warisan kebaikan, bukan warisan yang menjerumuskan orang yang meninggalkannya ke dalam jurang dosa dan lain sebagainya. Nah, sahabat channel dakwah rahimakumullah, lah, itu adalah salah satu angan-angan para pemimpin di negeri ini. Tetapi yang perlu kita cermati dan perlu kita waspadai, jangan sampai keinginan besar atau mungkin bisa dibahasakan dengan ambisi besar ini justru bukannya meninggalkan kebaikan, tapi justru meninggalkan masalah besar di esok hari. Seperti itu. Makanya sebagai seorang muslim, ketika kita berbicara legacy peninggalan, maka pastikan peninggalan kita itu adalah kebaikan. Atau mungkin kadang dibahasakan dengan sesuatu yang bisa menjadi amal jariah buat kita. Karena sebaik-baik manusia itu adalah orang yang ketika dia meninggal, waya boko hasanuhum, wa in mata waya boko hasanatuhum, yaitu orang-orang yang ketika dia meninggal tapi kebaikannya kekal, artinya terus mengalir dan dia mendapatkan kebaikan dari kebaikan tersebut. Sebaliknya seburuk-buruk manusia itu adalah wawailut tawil dan menjadi penyesalan yang sangat panjang, yaitu orang-orang yang ketika dia meninggal bukan kebaikannya yang kekal, tapi kemudian dosanya yang kekal. Kemudian keluar istilah yang namanya dosa jariah. Nah, sahabat channel dakwah rahimakumullah, kita perlu mencermati bahwa ketika ibu kota baru ini akan dipindahkan, itu banyak sekali kekhawatiran-kekhawatiran yang bermunculan. Antara lain, ini direncanakan di tengah-tengah keadaan negeri ini dalam keadaan susah payah. Di tengah keadaan rakyat yang sangat menderita akibat pandemi COVID, maka coba bayangkan kalau kemudian begitu banyak anggaran-anggaran itu tersedot untuk ke sana, bisa dipastikan kesejahteraan rakyat itu akan banyak terbengkalai hanya untuk mementingkan urusan ibu kota baru. Yang kedua, perlu juga dikhawatirkan dari sisi pembiayaan. Kalau pembiayaannya itu dibuka keran pembiayaan investasi asing, dibuka keran pembiayaan swasta dan lain sebagainya, takutnya setelah ibu kota itu jadi, maka negeri ini justru dikendalikan oleh mereka. Karena dalam prinsip dunia kapitalis tidak ada yang namanya makan siang gratis. Seperti itu. Maka kita akan dikendalikan oleh orang-orang asing. Dan bagi orang-orang beriman, mohon maaf, Allah menegaskan wala yaz'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah tidak pernah mengizinkan orang-orang kafir itu menguasai orang-orang Islam, menguasai orang-orang beriman. Bahkan Allah melarang umat Islam itu memberikan jalan kepada orang-orang kafir untuk menguasai kaum muslimin. Dan takutnya investasi di ibu kota baru itu justru akan mendatangkan jalan-jalan orang-orang kafir untuk menguasai negeri ini. Sehingga sahabat channel dakwah rahimakumullah, kami titip di sini buat kita sekalian, karena kayaknya kita butuh banyak merenung tentang pemindahan ibu kota ini, sekaligus kita sebagai rakyat waktunya untuk bersikap. Karena jelas-jelas ini kalau mau dihitung dari sisi untung rugi, ya Allah Rabbi, ini kerugiannya sangat besar sekali untuk masa sekarang.
Oke lah, kalau memang punya rencana di sana, bijaknya ditunda dulu lah. Sampai menunggu momen yang paling pas untuk kita benar-benar kalau memang menginginkan perpindahan ibu kota. Dan yang terakhir, buat para pemimpin, buat para pengambil kebijakan baik level eksekutif, legislatif, dan lain sebagainya. Oke lah, mungkin itu adalah keinginan kalian untuk menghadirkan sebuah legacy, peninggalan-peninggalan untuk negeri ini. Yang dengan adanya bangunan tersebut itu, nama Anda akan dikenang di situ. Tapi mohon maaf, konsep peninggalan yang terbaik itu nggak sekedar bangunan, itu nggak sekedar fisik, tapi yang terbaik itu adalah bagaimana membangun sumber daya manusia, bagaimana menghadirkan generasi-generasi negeri ini menjadi generasi yang berakhlak, generasi yang memiliki visi yang terbaik di dalam menjaga kehidupan, dan lebih dari itu punya harapan besar, akan lebih menjadi pahala besar kalau kemudian generasi yang diwariskan oleh rejim ini adalah generasi yang benar-benar mau memperjuangkan Islam dan agamanya, Islam, dan membantu kaum muslimin. Mungkin itu adalah perkara yang berat, tapi sekali lagi, insya Allah dengan dakwah kita akan terus menyuarakan penolakan terhadap pemindahan ibu kota baru ini, karena begitu banyak kezaliman, begitu banyak kemudaratan yang bisa muncul akibat pemaksaan terhadap hal ini. Dan terakhir, buat para pemimpin, yakinlah Anda akan dikenang karena kebaikan Anda. Anda akan dikenang karena warisan-warisan kebaikan Anda. Tapi mohon maaf, Anda pun bisa saja dicaci, dihinakan, bahkan bisa mendapatkan dosa besar jikalau mewariskan negeri ini dalam keadaan hutang yang begitu besar, dalam keadaan rakyatnya penuh dengan penderitaan, dalam keadaan generasinya tidak terjaga. Mungkin ini yang bisa kami share menyikapi apa yang terjadi yang lagi ini. Semoga ini bagian daripada opini yang sama-sama kami sampaikan untuk menjadi bahan renungan, bahan pertimbangan. Sekali lagi, dalam konsep Islam, pindah ibu kota bukan dilarang. Tapi kalau melihat waktu dan keadaan hari ini, mohon maaf, kayaknya sangat sekali tidak pantas. Kenapa? Masih banyak prioritas lain yang mestinya kita kedepankan daripada memaksakan diri untuk memindahkan ibu kota. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.